like and subscribe. Ya, di like lah pokoknya. Ya, biar seru ya. Jalan sore, kita berjalan sore-sore di lintas Melawai mana. Ya, masih bersama Edi Bogel dan kawan-kawan. Seperti janji saya, ya, ini saya ada satu lagi sahabat saya yang dulu warawiri di lintas Melawai. Di sebelah kanan saya ada Kemal. Apa kabar lu? Lama nggak ketemu. Satu lagi adik saya, Lani. Kalau itu udah basi dah. Basi. Kemal, Ya. ya. Setelah kita lama berpisah, Berapa dari tahun? roti bakar, dari Dairy Queen, Burger King, dari Happy Day, lipstick dan sebagainya di situ. Terus kita kayaknya karir masing-masing. Nah, lu nih buat temen-temen lintas Melawai di sana, lu cerita sampai detik ini yang sekarang ketemu lagi sama sahabat-sahabat. Oke. Jangan lupa pakai ini dulu. Jadi lu tuh mau denger cerita apa sebetulnya? Ya. Tentang gua di LM. Oh ya, pasti LM dulu lah kita ngobrol. Ini kalau zaman LM nih ya sebetulnya ya itu ya lu orangnya sebetulnya. Yang bikin gua datang ke LM tuh sebenarnya lu. Itu kan kalau nggak salah gua SMA itu. Waduh, tahun berapa tuh? Tahun 84. Enggak lah, SMA 86, 87. 87. Jadi memang kalau lintas Melawai itu kan dulu kita kan kerjanya ngeceng tuh men. Ya kan? Iya. Nah, mobil orang tua dipaksain untuk diceper-ceperin. Ya kan? Itu udah pasti tuh. Tuh nyeperin kalau kagak di bawah mestik, Iya. di Gandaria. Aduh. Itu udah pasti ya kan? Nah, Iya. belum lengkap mobilnya kalau belum ada Belepu. ya, ular kobranya. Artinya bukan belum lengkap sih, belum dibilang anak orang kaya. Nah, pengennya kan dibilang anak orang kaya. Di situ kan kalau di LM nyampur. Iya. Mau kaya, miskin sebenarnya nyampur, tapi ya kelihatannya semuanya kayak orang kaya. Tapi yang menarik itu memang yang berkesan sama gua nih kalau di lintas Melawai itu memang elu. Jadi gue kalau dulu nih kalau gue pulang sekolah Iya. gitu, gue nyari dia. Iya. Dia kan tinggalnya di atas Dunkin Donat, Yoi. di Loteng. Sekolah musik divisi. Enggak, Dunkin Donat, Loteng. Iya, di atas. Dan gue suka di kamar dia dulu ngobrol segala macem gitu kan. Bukan bolos berarti ya. Bukan Rooftop. Kalau sekarang katanya rooftop. Kalau dulu mah Loteng namanya, ya kan? Nah, dari situ ntar kalau udah agak sorean gitu kan, nah itu biasanya kita turun ke bawah. Roti bakar ready. Enggak. Oh, belum ya? Itu kan lipstick. Oh iya, Ada lipstick. Ya, Ya kan, ada lipstick kita Happy minum susu dulu. Surya. Ya itu. Iya, baru agak malaman sih roti bakar ready buka. Kan emang begitu dulu. Iya, setuju, Ya kan? setuju. Jadi itu kan JJS itu memang kalau LM itu kan jalan-jalan sore itu kan sampai hits banget, sampai ada lagunya tuh. Iya. Gue yang inget sih ada Burger King. Karena gue punya pengalaman, Ed. Oh. Jadi waktu gue lagi nyetir, ya kan, ngeceng nih ceritanya nih, ya kan. Itu di Burger King kalau udah ada cewek Kaca tuh, itu, kan iya. kaca tuh. Kita ngeliatin ya kan. Gue nabrak mobil depan pernah ya. Itulah. Jadi pengalamannya banyak lah. Yang itu sih yang menarik-menarik lah kalau menurut gue. Pokoknya dari Queen, Rapiko, Ya, terus ayam Rapiko. Artini, ayam Hartini apa? Suarti Ya. terus baru masuk Burger King ya kan. Es krim apa di situ ya kan. Nah, udah kalau udah masuk BK itu lihat pasti banyak wanita cantik ABG yang entah dari negeri berantar. Ya pasti kalau dulu kan kalau nggak anak-anak Tarakanita, ya kan, anak-anak Al Azhar, Percik, ya kan, OL, ya kan, ya udah Bulungan. Tirta Marta memang ada tapi dia kan jauh ya karena kan di Pondok Indah dia kan posisinya, jadi lebih hits ke anak-anak itu. Jadi kalau menurut gue sih yang namanya LM itu sih berkesan banget, Sangat berkesan. sangat berkesan. Jalan legenda. Iya. Legenda. Itu. Bisa dibalikin lagi tuh jangan Nggak bisa sampai ada tuh ya. iya sampai akhirnya kan berkembang ke lintas Dago kan. Yo iya, kita kan juga pernah pagi-pagi Nah, kita Sabtu sempet juga nyampe di kesana. situ, cuman malam mau Sabtu sore mau ngeceng, Nggak ngerti Minggu pagi kita udah cabut lagi. Tapi yang gue bingung kenapa ya kita punya perasaan ngeceng dulu itu yang gue bingung. Nah sekarang coba lu bisa bikin kenapa coba bingung gue juga. Iya. Kalau dipikir kan cuma muter-muter doang tuh. Iya apa ya? Ngeceng istilahnya kalau zaman sekarang pamer kali ini. Iya. Pamer gitu ya. Sampai ada lombanya, Mal.
Sampai sempat ada lomba ya? Ada bikin acara lu di Pantai Timur kan? Iya. Radionya radio itu tuh yang Prambors, kondang kan? banget itu. Sama Iya. sama belum hits banget kalau kita belum pakai kacamata kartil. Yo, ada C-nya, ya kan? Cemen, cemen, C. Rokoknya zaman itu. Dulu kan masih softpack. Ya, Marlboro softpack biasa, merah, ya. Kemol nggak? Enggak. Emang. Itu sih kalau menurut gua sih yang bener-bener apa tentang LM tuh ya itu sih. Di zaman milenial yang sekarang ini, setelah dia bercerita lintas pelawai, nih bisa kayak gini nih, gimana nih mal? Gua aja bingung nih, puluhan tahun jadi motret aja cuman bisa beli kamera dan sebagainya. Terus lu bisa Ducati, bisa di Indonesia motor, buka bengkel dan sebagainya. Orang anak-anak milenial ini harus tahu juga yang zaman sekarang. Nggak ada yang nyangka juga kan kalau gue jadi atlet. Iya dulu Lu kan nggak ada gua tahu, gitu kan. badan juga buat gue Biasa aja, krempeng basic gitu kan. Kemal bisa badan kayak gini gitu. Suka angkat besi itu gue sebetulnya pas masuk SMA. Jadi pas masuk SMA itu, jadi terinspirasinya tahu nggak apa ya? Jadi Gue tuh pengen banget punya perut kayak iklan Tanah Datar, berlatih segala macam. Gue tahun 94 gue kerja gel, gue tamatan sarjana hukum nih di Universitas Krishna Dwi Payana. Nah terus dari situ gue kerja. Nah kebetulan gue punya kantor itu di Tugu Pratama di Kuningan. Itu ada gymnya dan itu menjadi keharusan karena emang gue udah hobi kan. Nah gue jalanin tuh. Tahun 93-94 gue bertemu sama temen nih yang sekarang jadi orang terkenal, yaitu Adera. Dari situlah kita membesarkan atau memperkenalkan gaya hidup sehat. Gue nggak pernah ngerasain yang namanya Inex, apa itu gue nggak pernah Gel. Nggak pernah gue. Bersih lah, bersih. Pada saat jadi makanya gue fokus karena waktu itu gue juga gini, keluarga gue tuh turunan penyakit banyak nih. Ada gula, darah tinggi, jantung, ya kan? Itulah gue mencari olahraga apa nih yang paling cocok buat sehat. Ternyata binaraga yang paling sehat. Karena apa? Karena binaraga itu memperhatikan nutrisi yang paling kencang. Begitu bergaul sama adek, jadi semangat untuk jadi punya badan lebih bagus. Begitu punya badan lebih bagus, terus berpikir kenapa nggak ikut kompetisi? Kasih tahu dong sama orang bahwa ini hasil kerja keras kita. ya betul. Kan gitu. Berapa tahun tuh, Mal? Itu dari tahun 93, 94, 97 gue baru mulai kompetisi. Tahun lebih ya. Iya, kompetisi itu juga nggak langsung menang. Itu juga nggak langsung menang. Cuman pasti. Ya. buat jadi pelengkap Iya, kadang-kadang kan. naik panggung nggak dipanggil turun. Kan gitu. Iya. Ya, semua ada tahapnya. Iya. Sampai baru mulai dapat juara itu di tahun 99. Baru mulai juara nasional, juara daerah. Sampai terakhir itu seleksi PON itu gue masuk. Tapi pada saat itu gue diminta mau ke PON atau gue dikirim ke kejuaraan dunia, gitu kan? Nah, jadi ini nyambung ya. Akhirnya gue pergi ke kejuaraan dunia. Jatah PON gue kasih sama yang gue kalahin teman gue di DKI, gitu kan? Di sana berkembang lagi. Ketemulah gue sama binaragawan dari seluruh dunia kan? Iya, benar. Nah, diskusi. Kelas lagi lo latihan. Ternyata, wah ilmu binaraga kita jauh sama mereka. Ketinggalan. Nah, jadi saya gue tambah wawasan dan di situ gue janji tuh waktu itu ya. Wah ini suatu saat nih orang Indonesia nih harus lebih banyak ke kejuaraan internasional. Pulang ke Indonesia, gue fokus, gue besarin lagi supaya gue bisa tampil di kejuaraan yang akan datang. Ya. Tahun 2002, ya waktu itu 2002, ya karena gue punya hobi motor ya, gue punya hobi motor. Gue kecelakaan, gitu. Gue kecelakaan yang membuat gue harus berhenti jadi binaragawan. Karena banyak beberapa ribs gue yang patah, tulang-tulang gue banyak yang fracture lah gitu, banyak yang patah. Jadi gue frustasi sih enggak, tapi di situ gue cuman dituntut bahwa gue tetap harus berdedikasi gimana caranya. Nah akhirnya gue mulai dipanggil ke organisasi. Ya gue sekali lihat di FB, gue sekali. Jadi lihat awalnya gue jalan dari bawah tuh organisasi sampai 2015 gue bikin organisasi binaraga fisik sendiri, gitu sebagai ketua umum namanya Perbafi. Nah, Persatuan Binaraga dan Fisik Indonesia. Inilah gue bikin atlet-atlet muda kita itu junior itu untuk pergi ke internasional. Organisasi gue itu nggak pakai duit pemerintah. Independen ya? Iya.
ini nih dari Ducati ini nih akhirnya jadi gini, beda dulu. Jadi awalnya tuh semua binaraga, Gel. Nah, terus hobi motor kan emang udah ada. Kenapa akhirnya Ducati? Jadi ceritanya gini, karena gua mendalami binaraga sering ke luar negeri, banyaklah atlet-atlet di sana yang main motor. Mereka lah yang mengenalkan gue sama toko-toko di daerah mereka, di negara mereka. Lu suka motor ini misalkan, lu gue kenalin nih sama yang punya toko ini, punya bengkel ini, bengkel ini. Iya. Gitulah awalnya. Jadi semua dari binaraga dasarnya. Iya. Jadi gue kenal banyak orang. Nah, sampai akhirnya gue juga tahun 2003 kepilih jadi ketua Ducati se-Indonesia. Ducati Club se-Indonesia. Hari ini. Enggak, itu kan setiap 2 tahun kan. Iya. Kita ganti. Nah, dari situ gue banyak bantuin teman-teman untuk kalau spare part gak ada apa. Karena tahun 2004 sampai 2005 itu ATPM Ducati itu tutup. Dan karena itu bikinlah bengkel supaya untuk akomodir teman-teman Betul. yang punya Ducati. Tadi gue bikin bengkel rumahan, Gel. Garasi. 2009 mulailah gue bangun di Desmo Corner ini. Di Lebak Bulus. Ya, jalan Lebak Bulus. Teman-teman yang punya motor Ducati apa nih? Temen gue bengkelnya, kaosnya, ini jaket, helm apa? Jangan main di kota melulu. Jakarta Selatan sini. Iya, kebetulan kan jadi agen Arai juga kita. Indonesia. Dan juga. Ducati yang pada artis-artis pada naik Ducati juga di sini ngumpulnya. Siapa tahu situ dapat kepicut sama artis-artis. Oke. Buat teman-teman lintas Melawai, ingat ya, ini bukan infotainment ya. Ini cuma Edi Bogel dan kawan-kawan bercanda, bukan infotainment ya. Juga nanti kalau kelamaan takut teman-teman bosen ngeliat dan sebagainya. Oke? Cukup sampai di sini, tapi ingat episode berikutnya nanti Edi Bogel dan kawan-kawan akan bercanda oleh mereka. Dah.